kabarnya? Pasti semuanya luar biasa kan? Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan, setiap pujian kami, setiap penyembahan kami berdupa harum di hadapan-Mu. Dan kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusmu. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusmu. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusmu. Oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusmu. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, pada Yesus kehidupanku. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Adik-adik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Yuk sama-sama kita pujikan pujian ini. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan
itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatiku. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya, bagi orang yang percaya padanya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau memberkati kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti apa yang Engkau sampaikan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Kingdom Kids, apa kabar? Wah, kakak percaya adik-adik semua sehat-sehat di rumah. Anyway, kakak buka dulu ya. Kita biar lebih enak, biar lebih jelas kakak ngomongnya. Dan adik-adik mungkin bisa dapat dengar dengan lebih baik. Oke, informasi tetap kita akan kasih tahu adik-adik untuk tetap jaga jarak. Kita harus tetap jaga kesehatan kita. Kita harus tetap melindungi orang-orang di sekitar kita. Dengan kita menjaga diri kita sehat, tentunya kita menjaga orang-orang di sekitar kita. Misalnya kita punya adik yang masih kecil, masih baby, atau kita punya orang tua yang kong, mungkin opa, kakek kita yang sudah tua. Kita mesti jaga mereka karena orang daya tahan tubuh semakin tua itu kadang-kadang juga semakin menurun. Dan ketika dia semakin menurun, kita mesti juga bantu mereka menjaga mereka punya kesehatan dengan cara kita menghindari kerumunan. Kita boleh pergi, mau kemana kita boleh pergi, tapi kalau ada banyak orang, jangan kumpul-kumpul sama mereka, jangan suka kumpul dengan banyak orang. Hindari kerumunan. Yang kedua, tetap pakai masker, ya kan? Pakai masker. Kita mau pergi kemanapun pakai masker. Yang ketiga, cuci tangan. Jangan lupa supaya tangan kita semua bersih. Karena kalau kita sehat, maka kita punya komunitas, keluarga kita sehat, dan kita semakin bebas berekspresi, bebas untuk bermain, bercanda, nonton bareng dan macam-macam dengan keluarga kita daripada kita dikurung karena harus isolasi sendiri gitu ya, isolasi mandiri karena COVID kan nggak enak. Mending kita menjaga diri kita sehat sehingga orang-orang kita jadi juga ikut sehat. Dan tahu nggak, dengan menjaga diri kita juga sebenarnya kita juga memberkati mereka, ya kan, membuat mereka juga sehat. Oke, kita masih tetap ibadah online hari ini. Dan sebenarnya hari Kamis kemarin kita ada ibadah juga di situ harusnya, tapi kita bikin jadi satu. Jadi hari ini kita memperingati sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, nah anyway kita punya hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin diperingati bersama-sama dengan Hari Raya Idul Fitri. Kakak sampai bikin sebuah tulisan begini. Di sana orang minta maaf gitu. Di sini orang sudah bilang, dosamu telah diampuni dan sudah dibayar dengan lunas. Wow, karena Yesus kita bukan cuma mati buat kita, dan Dia bukan hanya juga hidup buat kita, tapi hari ini contohnya kita juga merayakan hari Dia naik ke surga. Dia naik ke surga. Dan kakak ingat, tahun lalu juga 2020 kakak juga membagikan hal yang sama. Ada 3 keuntungan kakak ingat yang waktu itu kakak bagikan. Kenapa Tuhan Yesus sudah naik? Kenapa Tuhan Yesus harus naik? Yang pertama memang karena Dia punya tugas sudah selesai. Dia punya pekerjaannya, tugasnya di bumi sudah selesai. Dia datang ke bumi tujuannya memang untuk mati dan membuat kita ini menerima Dia dan dibebaskan dari setiap tuduhan-tuduhan kuasa kegelapan terhadap dosa kita. Dan memang harus begitu. Kita harusnya mati karena memang kita berdosa. Tetapi Tuhan Yesus datang
dan dia memberikan hidupnya buat kita, dan kita punya kehidupan di dalam Yesus. Jadi waktu dia tugasnya selesai, dia mati buat kita, kemudian dia bangkit buat kita, dan akhirnya dia harus naik ke surga karena tugasnya sudah selesai. Yang kedua, dan ini kakak akan mengulangi lagi hari ini, yang kedua, dia harus naik karena kalau dia tidak naik, Roh Kudus tidak turun. Jadi dia harus naik supaya Roh Kudus turun. Nah, Roh Kudus turun ini yang kita akan bahas nanti. Itu hal yang hebat yang kita punya sebenarnya. Jadi ini penting. Dia harus naik supaya Roh Kudus turun. Oke, yang ketiga, ternyata juga kakak ingat waktu itu juga kakak bagikan yang ketiga bahwa dia naik ke surga. Ternyata di sana dia bukan sudah angkat, senang gitu, sudah selesai tugasku, haleluya gitu kan. Aku sudah menyelesaikan, aku sudah mati, aku sudah dicambuk, aku sudah disalibkan, aku sudah mengalami banyak kesulitan di bumi, sudah pakai mahkota duri loh, mungkin aku mau santai-santai, enggak loh. Tapi apa yang dia lakukan di sana, dia malah bekerja buat kita, dia menyediakan tempat buat kita. Jadi di surga dia masih membuat sesuatu buat kita. Tahu gak kenapa? Karena Yohanes 3 ayat 16 berkata begini, karena begitu besar kasih, hanya karena kasihnya, jadi dia peduli, dia sayang, dia mengasihi kita. Karena itulah dia melakukan semua hal ini. Jadi poin yang penting begini, dia naik ke surga juga bukan karena hanya tugasnya selesai dan semuanya, tetapi karena dia punya kasih bagi adik-adik, bagi kakak-kakak kita semua, orang-orang sekitar kita, orang tua kita, orang-orang kita kasihi. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita, makanya dia naik ke surga. Itu poin penting. Tapi hari ini kakak mau ulangi lagi begini. Dia naik ke surga supaya Roh Kudus itu turun. Kakak sudah bagikan yang kemarin. Nah, kalau adik-adik bisa buka superbooknya di rumah, di dalam Yohanes pasal 16 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata begini, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Penghibur itu, siapa yang dimaksud penghibur itu? Ternyata penghibur itu Roh Kudus yang turun dalam dan memenuhi hidup kita ketika Tuhan Yesus naik. Nah, kakak mau kasih sedikit penjelasan atau mungkin sedikit mengingatkan adik-adik bagaimana Roh Kudus itu di dalam diri Tuhan Yesus. Adik-adik tahu waktu Tuhan Yesus turun ke bumi, dia benar-benar mengosongkan diri. Dia benar-benar bukan Tuhan, dia 100% manusia. Dia tidak punya atribut mungkin ya bahasanya ya. Dia nggak punya kuasa seperti Tuhan. Walaupun dia itu Tuhan, tetapi yang menjadi manusia di dalam Filipi dikatakan dia mengosongkan diri. Dia nggak Filipi 4. Dia tidak mempertahankan dia punya kekuasaan dia sebagai Tuhan, kuasa dia sebagai Tuhan, tapi dia mengosongkan dirinya dan menjadi sama seperti manusia. Artinya Tuhan Yesus waktu di bumi benar-benar manusia. Benar-benar manusia. Dari mana kita bisa tahu? Pertama, Tuhan Yesus bisa lapar. Bayangin kalau dia Tuhan, terus dia bisa lapar. Tuhan di mana bisa lapar gitu ya. Yang kedua, dia mati loh di kayu salib. Itu bukan mati bohong-bohongan. Itu mati beneran. Dia mengalami siksaan. Kenapa dia bisa mati? Karena dia benar-benar 100% manusia. Nah, ketika dia jadi manusia yang 100% itu, dia bisa bikin banyak mujizat. Adik-adik sudah tahu semua, kita sudah banyak dengar, bahkan kita sudah baca, kita juga sudah belajar. Bahkan mungkin kita pernah praktek ya, mendoakan orang sakit sembuh gitu kan. Ya, Tuhan Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia berdoa orang yang kakinya sakit, langsung sembuh. Orang yang sakitnya gak karu-karuan, ada yang kusta, ada yang buta, ada yang gak bisa ngomong, ada yang kerasukan setan, bahkan ada yang
mati, didoain bangkit, hidup lagi. Kakak pernah lihat orang yang berdoa orang mati itu hidup? Kakak pernah tahu sendiri bagaimana itu. Tapi memang benar-benar Tuhan Yesus melakukan hal itu. Kenapa Tuhan Yesus melakukan itu? Tiba-tiba angin yang begitu kencang di tengah danau, murid-muridnya ketakutan dan dia berteriak, dia bilang, "Tenanglah." Laut tiba-tiba berhenti, air yang bergelombang, angin yang kencang tiba-tiba zut, diam. Kenapa kok Tuhan Yesus kayaknya hebat banget? Karena begini adik-adik, dia punya Roh Kudus dalam dirinya. Dia punya Roh Kudus dalam dirinya. Nah, kalau dia punya Roh Kudus, hanya Roh Kudus itulah yang membuat dia punya kuasa untuk melakukan segala sesuatu itu. Jadi kalau dia melakukan sesuatu itu bukan karena dia Tuhan, karena dia manusia memang. Dia Tuhan tapi dia sudah jadi manusia dan dia mengosongkan dirinya. Dia nggak punya kuasa itu. Dan ketika dia bisa bikin mujizat, itu hanya karena dia punya Roh Kudus dalam dirinya. Dan Roh Kudus inilah yang ada di dalam Tuhan Yesus. Itulah yang memenuhi setiap kita. Roh Kudus yang sama porsinya, Roh Kudus yang sama modelnya, Roh Kudus yang sama kuasanya yang ada di dalam kita. Paulus berkata, roh yang ada di dalam kita lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia. Bahkan Tuhan Yesus bilang, aku tidak memberikan kita ini. Firman Tuhan berkata, aku tidak memberikan roh ketakutan kepada kita itu. Tuhan memberikan kita roh kemerdekaan, roh keberanian, bukan roh ketakutan. Tuhan memberikan kita Roh Kudus itu. Roh Kudus itulah yang membuat Tuhan Yesus bangkitkan orang mati, yang membuat Tuhan Yesus membuat banyak kesembuhan-kesembuhan yang luar biasa. Bahkan bukan seakan-akan, memang pasti alam tunduk sama dia. Dia berkata, angin diamlah, tenanglah, langsung diam. Kenapa tunduk alam sama dia? Karena di dalam Tuhan Yesus ada pribadi Tuhan itu sendiri, yaitu Roh Kudus. Nah, kabar baiknya buat kita adik-adik semua, adik-adik harus ingat dan harus benar-benar tertanam ini dalam pikiran kita, sehingga kita tidak dikerjain oleh kuasa kegelapan ya. Harus ingat dengan baik. Kabar baiknya bahwa roh yang sama itu ada di dalam kita, ada di dalam adik-adik semua, ada di dalam orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia menerima kuasa itu, dia menerima Roh Kudus itu, dia menerima kuasa itu. Kalau adik-adik bisa lihat, kakak ingat ada satu ayat, kita akan lihat sama-sama di Yohanes pasal 1. Kakak coba akan bukakan, kakak akan cari. Dikatakan begini, kalau Roh Kudus itu turun, dia akan memberikan kita kuasa. Yohanes pasal 1, tetapi semua orang yang menerima, ayat 12, tetapi semua orang yang menerimanya atau menerima Yesus diberinya kuasa supaya mereka menjadi anak-anak Allah. Kita itu punya kuasa sebagai anak-anak Allah. Kita kuasa anak-anak Allah apa sih? Ya orang-orang nggak anak-anak Tuhan, orang yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Yesus sendiri juga disebut anak Allah. Kenapa? Karena dia memang lahir dari Allah, dia memang firman Allah itu sendiri, makanya dia disebut anak Allah. Kita anak-anak Allah, kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada Roh Kudus yang sama seperti kepada Tuhan Yesus, demikian juga kepada kita. Jadi begini adik-adik, kabar baiknya, kalau Roh Kudus ada dalam kita, ngapain kita harus takut? Kalau Roh Kudus ada dalam kita, ngapain kita harus tertekan? Kalau Roh Kudus ada dalam kita, kenapa kita harus membiarkan orang-orang di sekitar kita, orang-orang kita kasih itu dalam keadaan sakit atau dalam keadaan ketakutan? Doakan mereka, tunjukkan kepada mereka, anak Allah ini bos, aku bisa doain kamu sembuh. Kenapa? Karena Roh Kudus itu memberikan kita kuasa yang sama. Adik-adik, kakak beberapa kali sudah sering kali selesai baca Kisah Para Rasul, dan beberapa bulan yang lalu kakak dan anak-anaknya Kak Michael, itu ada Peter dan Jonathan, kita selesai baca Kisah Para Rasul juga, dan mereka bertanya, kenapa Kisah Para Rasul tidak ada kata penutup atau endingnya? Kenapa nggak ada kata perpisahan seperti pada kitab-kitab lain, ada penutup? Nah, Kisah Para Rasul itu adalah kisah atau sejarah yang diceritakan di dalam Alkitab. Nah, pentingnya begini.
Kenapa tidak ada penutup? Kenapa tidak ada ending? Karena kita adalah rasul-rasul Allah berikutnya yang memiliki kuasa dan yang membuat sejarah-sejarah yang hebat, membawa banyak orang mengenal Yesus. Dan kita adalah rasul-rasul yang punya catatan sendiri-sendiri menjadi buku-buku kehidupan kita. Sehingga kita tuh seperti surat terbuka. Orang bisa lihat sungguh Yesus dan Roh Kudusnya ada di dalam kita. Dan orang akan wow, oh iya itu yang sebenarnya yang harus terjadi dalam hidup kita. Orang mulai mengenal Yesus dari kita yang memiliki karakter Kristus. Dan kita yang memiliki kuasa untuk mengadakan mujizat karena Roh Kudus ada dalam hidup kita. Jadi penting sekali adik-adik harus tahu bahwa Roh Kudus memenuhi hidup kita karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Kalau Tuhan Yesus nggak naik, tentunya belum turun Roh Kudus, sebab Dia berkata begitu. Adalah lebih baik Dia naik. Kalau Dia nggak naik, Roh Kudus tidak akan turun. Jadi Dia katakan lebih baik bagiku kalau aku naik, sebab kalau aku naik Roh Kudus itu turun. Wow, hebat sekali. Nah, berikutnya ketika Tuhan Yesus naik ada hal yang kakak ingin mengulangi lagi, bahwa ketika Tuhan Yesus naik, kakak katakan tadi, Dia tidak istirahat di sana. Waktunya mungkin berendam, ya kan? Air hangat gitu kan. Capek-capek di bumi. Mungkin kalau Kak Michael kalau sudah capek istirahat dulu lah, ya kan? Tapi Tuhan tidak, Tuhan Yesus tidak. Dia sampai di surga, Dia naik ke surga. Mereka lihat Dia naik. Mereka lihat Dia naik di awan-awan dan Dia naik ke atas. Mereka lihat ketika sampai di sana Dia menyediakan tempat buat kita. Adik-adik lihat, coba adik-adik buka di Yohanes pasal 14, Superbook kita dibuka. Yohanes pasal 14 ayat yang kedua dan yang ketiga dikatakan begini. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab, ini dia katakan, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi siapa? Bagimu. Bagi kakak, bagi adik-adik, bagi semua kita yang percaya bagi Tuhan Yesus. Dia menyediakan tempat, Dia menyediakan rumah buat kita. Wow. Nah, kemudian yang ke Yohanes 14 ayat yang ketiga dia katakan begini. Dan apabila aku telah pergi ke situ, kalau Dia sudah ke sana, kemudian telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Wow, ternyata Tuhan punya kerinduan, Tuhan Yesus punya kerinduan adalah selalu bersama-sama dengan kita. Karena kerinduan yang didasari oleh kasih yang tadi kakak bilang, ini membuat Dia itu berjanji, aku akan balik lagi, datang lagi, sama seperti aku naik, demikian juga aku akan turun dan akan bersama-sama dengan kalian, dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi merupakan sebuah keuntungan yang hebat, yang besar kalau Tuhan Yesus turun. Kalau Tuhan Yesus naik, maksud kakak, kalau misalnya Tuhan Yesus naik ke surga, itu sebuah keuntungan yang luar biasa. Karena kalau Dia naik, Roh Kudus turun. Kalau Dia naik, di sana juga Dia menyediakan tempat buat kita. Dan adik-adik, kakak pernah tahun lalu itu kakak kasih sebuah contoh begini, misalnya kita jalan misalnya di sebuah tempat perumahan yang mewah gitu ya. Kita jalan di perumahan yang mewah, wah rumah besar-besar, wah rumah indah-indah, rumah keren-keren, rumahnya bagus-bagus. Mungkin ditata sedemikian indah, ada bunga-bunganya dan sebagainya, luas banget. Kemudian megah dia punya bangunan. Kita mulai lihat, ya ampun rumah ini kok bagus banget, ya ampun rumah ini kok megah banget, ya ampun rumah ini keren banget, megah banget. Tapi kita cuma lewat, kita nggak dapat apa-apa di situ gitu kan. Nah, kalau di surga kita sudah tahu pasti di sana Tuhan Yesus yang buat ya. Dia punya arsiteknya itu Tuhan Yesus. Wah, kalau Tuhan Yesus yang buat, menurut adik-adik bagus apa enggak ya? Kira-kira bagus apa enggak ya? Kalau bagus katakan yes gitu ya. Wah, yes, pasti Dia akan buat yang bagus buat kita. Arsiteknya,
ahlinya yang bangun itu Tuhan Yesus sendiri. Kurang keren apa coba? Nah, dia ternyata membangun rumah buat kita. Jadi di tempat yang keren, di surga nanti, kita nggak akan sampai ke surga kemudian kita hanya tidur di jalan gitu kan, beralaskan koran atau karpet gitu kan. Walaupun di surga itu jalan semua emas, ya kan. Tapi kita ternyata disediakan tempat oleh Tuhan Yesus. Jadi jangan khawatir nanti kita di surga. Ini sebuah keuntungan yang luar biasa bagi kita bahwa Yesus menyediakan tempat buat kita. Haleluya. Kakak percaya adik-adik semua penuh sukacita setelah mendengar kabar baik ini, bahwa kita punya kuasa, bahwa kita punya kemampuan ilahi, bahwa roh yang Tuhan berikan buat kita lebih besar dari setiap roh yang ada di dunia, dan bahwa kita bisa berdoa buat orang sakit sembuh. Bahkan Kak Michael pernah lihat orang mati, itu papanya Kak Michael berdoa buat orang mati sembuh. Kak Michael lihat sendiri bagaimana orang mati itu bukan sembuh, hidup. Orang mati itu hidup, bukan sembuh lagi, tapi hidup dia. Dia benar-benar bangun dari kematiannya. Kenapa bisa terjadi hal-hal itu? Karena Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus buat kita. Dan Roh Kudus yang punya kuasa itu yang memampukan kita untuk melakukan segala sesuatu. Jadi kalau ketemu dengan orang yang sakit, orang yang bermasalah, jangan khawatir, tawarkan ke dia, boleh gak aku berdoa buat kamu? Dan kalau adik-adik berdoa, bilang dalam nama Yesus, kalau kamu sakit, sembuh. Dan dia akan lihat bahwa kesembuhan akan terjadi. Amin. Oke, ini yang kakak bisa bagikan kepada adik-adik. Kakak percaya bahwa adik-adik akan mempraktekkan firman Tuhan ini. Dan kakak percaya bahwa adik-adik tidak akan mengalami ketakutan, tidak akan mengalami tekanan apapun. Karena kita punya Tuhan yang hidup, yang bahkan tinggal di dalam kita. Amin. Oke, ini yang kakak bagikan. Dan kakak percaya bahwa kehidupan kita semua dalam perlindungan Tuhan yang hebat, yang menjaga setiap kita. Kakak mau ajak kita berdoa. Mari kita semua tutup mata semuanya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau naik ke surga. Dan di surga Engkau memberikan segala yang terbaik yang Engkau miliki untuk kami, Tuhan. Bahkan nyawamu di bumi Engkau berikan bagi kami. Di surga pun Engkau menyediakan yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur untuk Roh Kudus-Mu yang memenuhi hidup kami. Kenaikan-Mu membuat kami punya kepastian bahwa kami punya tempat di surga, bahwa Engkau akan datang kembali, dan bahwa kami dipenuhi dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran-Mu. Kakak berdoa untuk setiap adik-adik yang ada di rumah, orang tua mereka, teman-teman mereka, orang-orang yang mereka kasihi. Perlindungan dan penjagaan Tuhan, Shalom Tuhan menyertai mereka senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku memberkati mereka. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sampai ketemu minggu ke depan. Kita akan belajar banyak hal-hal yang hebat bersama dengan Tuhan Yesus tentunya. Dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.